Secara istilah, organisasi kemasyarakatan, ormas, seperti yang kita pahami sekarang, yakni kelompok terorganisasi dengan tujuan sosial, budaya, atau keagamaan di tengah masyarakat, tidak muncul secara eksplisit dalam Alkitab. Namun, dalam kerangka zaman kuno, kita bisa menemukan bentuk-bentuk kelompok masyarakat atau perkumpulan yang memiliki fungsi sosial, keagamaan, dan bahkan politik, yang bisa dipandang mirip dengan ormas modern. Siapa mereka, dan apa peran mereka dalam kisah keselamatan? Temukan bagaimana kelompok-kelompok ini membentuk sejarah iman, baik sebagai penentang maupun pendukung karya Allah di dunia. Inilah dia fakta Alkitab. Farisi dan Saduki, ormas religius dengan kekuasaan besar. Kelompok Farisi dan Saduki adalah dua dari sekian ormas religius yang paling sering disebut dalam Perjanjian Baru. Mereka bukan sekedar aliran teologi, tetapi juga merupakan kelompok sosial politik yang berpengaruh di masyarakat Yahudi pada zaman Yesus. Farisi dikenal sebagai penjaga hukum Taurat dan tradisi nenek moyang secara ketat. Mereka dihormati karena pengabdian mereka kepada hukum, namun juga sering ditegur oleh Yesus karena kemunafikan dan legalisme mereka. Matius 23, ayat 1-36. Saduki, sebaliknya, adalah kelompok elit dari kalangan imam dan bangsawan yang cenderung kompromi dengan kekuasaan Romawi. Mereka menolak ajaran tentang kebangkitan dan kehidupan setelah kematian. Kisah Para Rasul 23, ayat 8, sehingga sering berkonflik dengan ajaran Yesus dan para rasul. Kedua ormas ini meski berbeda, bersatu dalam menolak Yesus dan menjadi bagian dari upaya penyalibannya. Markus 14, ayat 53-65. Mereka menunjukkan bagaimana kepentingan kekuasaan bisa mengaburkan kebenaran rohani. Zelot, ormas radikal nasionalis. Kelompok Zelot bisa disebut sebagai ormas radikal pada masa itu. Mereka dikenal sangat nasionalis dan menentang keras penjajahan Romawi atas Israel. Mereka percaya bahwa hanya melalui revolusi dan kekuatan senjata Mesias akan datang dan mendirikan kerajaan Allah. Salah satu murid Yesus, yaitu Simon orang Zelot, Lukas 6, ayat 15, berasal dari kelompok ini. Namun menariknya, Yesus tidak mendorong kekerasan melainkan justru menyerukan kasih kepada musuh. Matius 5, ayat 44. Pemilihan Simon sebagai murid menunjukkan bahwa Yesus tidak anti terhadap semangat nasionalisme, namun ia menebusnya dan mengarahkannya ke dalam visi kerajaan Allah yang penuh damai. Zelot mengajarkan kita bahwa semangat membela bangsa harus tunduk pada misi Allah yang lebih besar, bukan lewat kekerasan, tetapi lewat kasih dan pertobatan. Eseni, ormas terasing yang menjaga kesucian. Meskipun tidak disebut secara langsung dalam Alkitab, banyak ahli meyakini bahwa kelompok Eseni adalah bagian penting dalam latar belakang sosial keagamaan Israel. Mereka adalah komunitas yang memisahkan diri dari masyarakat umum, tinggal di padang gurun, kemungkinan di Qumran, dan mendedikasikan hidup mereka untuk kesalehan, doa, dan penyalinan kitab suci. Mereka mungkin tidak terlibat langsung dalam narasi Alkitab, tetapi warisan tulisan mereka ditemukan dalam gulungan Laut Mati, dokumen kuno yang mendukung keaslian kitab suci Ibrani. Eseni memberi teladan tentang pentingnya kekudusan dan pemisahan diri dari sistem dunia yang rusak, walau ada bahaya menjadi terlalu eksklusif. Sanhedrin, ormas yudisial yang berperan dalam pengadilan Yesus. Sanhedrin bukan hanya dewan agama, tetapi juga merupakan ormas yudisial tertinggi bagi bangsa Yahudi. Terdiri dari 71 orang, Sanhedrin menggabungkan Farisi dan Saduki dalam satu sistem hukum yang mengatur banyak aspek kehidupan keagamaan dan sosial. Dalam Markus 14, ayat 55-64, kita melihat bagaimana Sanhedrin secara tergesa-gesa mengadakan pengadilan malam untuk menjatuhkan hukuman kepada Yesus. Proses ini syarat pelanggaran hukum sendiri, menunjukkan bagaimana sistem bisa disalahgunakan ketika kekuasaan dijadikan alat untuk menekan kebenaran. Sanhedrin menjadi contoh bagaimana institusi bisa menjadi alat keadilan atau ketidakadilan, tergantung pada siapa yang mengendalikannya dan hati mereka terhadap kebenaran. Jemaat mula-mula, kelompok rohani yang dipimpin Roh Kudus. Jika kita melihat sisi terang dari organisasi atau kelompok masyarakat dalam Alkitab,
maka jemaat mula-mula adalah contohnya. Setelah Yesus naik ke surga, para murid berkumpul dan membentuk komunitas yang setia pada pengajaran Rasul, persekutuan, dan pelayanan kasih. Kisah Para Rasul 2, ayat 42-47. Mereka bukan hanya beribadah, tapi juga membentuk struktur organisasi yang melayani kebutuhan jemaat dan masyarakat, termasuk diakonia bagi janda-janda. Kisah Para Rasul 6, ayat 1-6. Organisasi ini tidak mencari kuasa duniawi, tetapi beroperasi dalam kuasa Roh Kudus untuk memperluas kerajaan Allah. Mereka menunjukkan bahwa organisasi atau kelompok bisa menjadi alat Tuhan yang dahsyat jika digerakkan oleh kasih, kebenaran, dan kuasa Roh Kudus. Dari kelompok-kelompok ini, kita melihat bahwa organisasi masyarakat dalam Alkitab bisa menjadi alat kebaikan atau kejahatan, tergantung pada motivasi, nilai, dan kepemimpinan yang mengarahkan mereka. Ada yang mencintai hukum tapi membenci kasih, ada yang mencintai bangsa tapi menolak Mesias, dan ada yang memilih hidup suci tapi menjauh dari dunia yang membutuhkan terang. Sebagai orang Kristen, kita diajak untuk belajar dari sejarah ini. Kita dipanggil bukan hanya menjadi anggota gereja, tapi juga pembawa terang dalam masyarakat, baik melalui pelayanan, komunitas, ataupun organisasi. Like, komen dan bagikan video ini ke kerabat Anda. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Bagi Anda yang sedang bergumul atau butuh didoakan, mari hubungi kami segera di nomor 08221500244. Karena tim konselor kami ada 24 jam siap melayani dan berdoa untuk Anda. Demikian fakta Alkitab hari ini. Tuhan Yesus memberkati.